Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas petisi 50 yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6 karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. Maret 1978, beberapa orang perwira senior Angkatan Darat menghadap Kasat Jenderal Widodo. Pada kesempatan itu, Widodo melemparkan gagasan untuk membentuk lembaga studi sosial yang dapat menghasilkan konsep-konsep konstruktif tentang pelaksanaan dui fungsi ABRI. Gagasan ini langsung diterima oleh para hadirin yang kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan Kasat Escape Garing 29 Garing 5 Garing 1978 tanggal 26 Mei tentang pembentukan Forum Studi dan Komunikasi atau FOSKO Purnayuda. Beberapa orang jenderal yang menjadi anggotanya antara lain Letnan Jenderal GPH Jatikusumo, Letnan Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal A.J. Mokoginta, Letnan Jenderal Sukendro, Brigadir Jenderal H.R. Darsono, Mayor Jenderal Iskandar Ranuwiharjo, dan Sukanda Brata Menggala. Dari luar Angkatan Darat adalah Jenderal Hugeng dari Polri dan Marsekal Suitno Sukirno dari Angkatan Udara. Letnan Jenderal Sugiharto terpilih sebagai ketuanya. Posko mengadakan rapat pertama yang dihadiri oleh 26 anggotanya yang menghasilkan studi paper yang disampaikan melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, aktivitas Posko dicurigai sebagai aksi menentang pemerintah dengan menyalahgunakan TNI Angkatan Darat. 26 Mei 1979, Posko dibubarkan. Pendapat Posko yang utama adalah bahwa di fungsi ABRI harus mission oriented, bukan sekedar memberikan pekerjaan anggota angkatan yang memerlukan. Peran ABRI dalam organisasi politik disarankan agar ABRI harus berdiri di atas segala-galanya, bukan hanya milik dari satu golongan saja, yaitu golongan karya. Pada waktu ada Posko, saran dan pendapat Posko selalu dilaporkan kepada pemerintah melalui ketuanya Letnan Jenderal Sugiharto. Setelah Posko dibubarkan pada 20 Februari 1980, lahir sebuah petisi tentang pemilihan umum yang ditandatangani oleh sejumlah perwira senior atau purnawirawan ABRI, politisi, sipil, tokoh-tokoh masyarakat, dan cendekiawan. Di antara mereka adalah Abdul Haris Nasution, Ali Sadikin, Aji Saleh, Hugeng, dan sebagian besar adalah tokoh-tokoh sipil, antara lain M. Natsir, Anwar Haryono, Kiai Haji A. Saiku, S.K. Trimurti, Manai Sopiaan, Subadio Sastro Satomo, Profesor Dr. Ismail Suni, Kiai Haji M. Tahir Rahili, Insinyur Slamet Bratanata, dan Dr. Andes A.M. Fatwa yang berjumlah 25 orang. Anggota petisi ini sejak Januari 1981 jumlahnya bertambah. Akhirnya, pada 5 Mei 1980, mereka menyampaikan pernyataan atau petisi yang berjudul Pernyataan Keprihatinan, yang ditandatangani oleh 50 tokoh. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok petisi yang melakukan oposisi terhadap pemerintah. Isi petisi ini mengkritik Presiden telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap Pancasila dengan berlaku seolah-olah dirinya Presiden Soeharto sebagai perwujudan dari Pancasila. Sasaran kritik terhadap dui fungsi ABRI bukan pada konsep dui fungsi, melainkan pelaksanaannya. Opini mereka adalah bahwa ABRI bukan lagi milik rakyat. ABRI telah berpisah dengan rakyat. Dalam perkembangannya, ketidaksepahaman Presiden dengan pihak-pihak pengkritiknya menjadikan Presiden Soeharto tidak nyaman. Sementara itu, di kampus pun mulai marak dengan demonstrasi yang mengkritik tentang adanya korupsi dalam pemerintahan. Pada tahun 1979, Ketua Dewan Mahasiswa ITB,
Heri Atsmadi dipenjara selama 2 tahun karena dituduh melakukan penghinaan terhadap Presiden, DPR, dan MPR. Pada Februari 1984, terjadi aksi walkout di DPR yang dilakukan oleh unsur NU dan P3 pada saat pembahasan tentang RUU Pemilu. Antara NU dan P3 tidak terdapat kesepakatan sehubungan dengan daftar calon anggota legislatif. Panitia pemilu menyatakan bahwa daftar calon versi NU dianggap tidak sah. Daftar yang dinyatakan terjadi karena posisi NU sebagai organisasi oposisi terhadap pemerintah. Karena peran politiknya terhambat, antusiasme NU terhadap partai politik semakin memudar. Dengan cepat seiring dengan ketatnya kontrol pemerintah terhadap kelompok politik yang berseberangan. Presiden Soeharto menanggapi bahwa gagasan tentang oposisi yang kuat dan menetap dapat menimbulkan instabilitas yang berkelanjutan. Presiden menyatakan bahwa oposisi seperti di Barat dalam arti menentang dan berbeda tidak dikenal di negara Indonesia. Walaupun demikian, pada kenyataannya keberadaannya tidak berlangsung lama dan tidak memberikan dampak politik yang besar. Masalah yang diperdebatkan terlalu sulit dimengerti dan jauh dari kepentingan langsung sebagian besar rakyat Indonesia. Debat-debatnya pun dilakukan dalam tingkat eselon yang tinggi, sehingga kecil kemungkinannya dapat memicu kemarahan dari publik. Selanjutnya, para penandatangan petisi itu dikenakan pembatasan-pembatasan atas kegiatan-kegiatan mereka, termasuk pemberhentian pemberian kredit, pelarangan kontak-kontak dengan pemerintah, hak bepergian ke luar negeri, dan pencoretan dari daftar undangan. Untuk hilangnya nama mereka dari daftar undangan perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Sidang terhadap perkembangan kritik-kritik melawan demonstrasi kampus-kampus pemerintah, menghapuskan Dewan Mahasiswa hasil pemilihan dan menggantikannya dengan badan-badan yang mewakili administrasi kampus. Cara tersebut dimaksudkan untuk menghambat aktivisme kampus. Sekian dari kami, Seni Perang. Biar lebih semangat, Anda bisa klik like dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Seni Perang.